Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah micro teaching pada meeting ketiga, yaitu yang kemarin kita sudah membahas tentang kurikulum K13, lalu sekarang kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa dengan memberi ruang yang luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum merdeka mendambakan fokus pada pengembangan profil pelajar Pancasila, lebih fleksibel, berpusat pada murid, dan menyesuaikan kemampuan serta kebutuhan mereka. Karakteristik kurikulum merdeka yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter, seperti iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, dan kemandirian atau kreativitas. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dari muatan lokal. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam yaitu kreatif. Tujuannya agar peserta didik menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Keunggulan kurikulum merdeka yaitu kurikulum merdeka memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya lebih relevan dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik di masa kini. Salah satu keunggulannya adalah memberikan kebebasan atau kemerdekaan belajar bagi siswa, guru, dan sekolah. Bagi peserta didik, kurikulum merdeka memungkinkan mereka memilih mata pelajaran atau kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat mereka masing-masing. Tujuannya untuk masa depan mereka, terutama di jenjang SMA atau MA. Hal ini membantu siswa lebih termotivasi dan merasa pembelajaran menjadi lebih bermakna atau efektif. Guru pun diberikan keleluasaan dalam mengatur strategi dan metode pembelajaran, menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan konteks sekolah. Guru tidak lagi sekedar menjadi penyampai materi, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membimbing, mengarahkan, dan membantu siswa menemukan cara belajar terbaiknya. Selain itu, sekolah juga memiliki otonomi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks dan potensi lokal. Misalnya, sekolah di wilayah pesisir dapat mengembangkan pembelajaran tentang pelestarian laut, sementara sekolah di perkotaan dapat menekankan pada literasi digital dan kewirausahaan. Kurikulum merdeka juga menekankan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang memungkinkan siswa belajar dari isu-isu nyata di sekitar mereka. Melalui kegiatan proyek, siswa diajak untuk berpikir kritis, bekerja sama, berinovasi, dan mengembangkan keperluan sosial mereka. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, kontekstual, dan bermakna bagi peserta didik. Yang kelima yaitu proses pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Proses pembelajaran dalam kurikulum merdeka dirancang agar lebih fleksibel, mendalam, dan berpusat pada siswa. Pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang atau kelas atau jadwal yang kaku, tetapi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, seperti di laboratorium, lapangan, atau lingkungan masyarakat, atau bahkan secara daring. Hal ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung sesuai dengan kemampuan dan ketepatan masing-masing siswa. Selain itu juga, pembelajaran disusun berdasarkan fase perkembangan peserta didik, bukan semata-mata berdasarkan kelas. Artinya, capaian pembelajaran diukur dan kompetensi yang harus dicapai di setiap fase, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Kurikulum merdeka juga menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi di mana guru memberikan dukungan berbeda bagi siswa yang memiliki kemampuan beragam, seperti pengayaan bagi yang cepat memahami materi dan bimbingan tambahan bagi yang masih memerlukan waktu lebih.
Salah satu bentuk nyata pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yaitu adalah melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan ini, siswa belajar secara kolaboratif untuk menyelesaikan masalah nyata seperti isu-isu di lingkungan mereka, kesehatan, atau sosial. Tahapan pembelajaran proyek meliputi orientasi masalah, perencanaan, atau pelaksanaan presentasi hasil atau refleksi. Melalui proses ini, siswa belajar tidak hanya pengetahuan akademik, tetapi juga karakter, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu tentang penilaian. Penilaian dalam kurikulum Merdeka. Penilaian dalam kurikulum Merdeka berbeda dengan kurikulum sebelumnya karena lebih menekankan pada penilaian autentik dan berorientasi pada proses pembelajaran, bukan sekadar hasil akhir. Prinsip utama penilaian ini adalah mengukur sejauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam situasi nyata, serta menampilkan sikap sesuai dengan nilai-nilai profil Pancasila. Guru tidak hanya menilai melalui ujian tertulis, tetapi juga melalui beragam instrumen seperti portofolio, proyek, observasi, dan penilaian diri. Portofolio digunakan untuk mengumpulkan hasil karya dan bukti perkembangan siswa selama proses belajar. Penilaian proyek dilakukan dengan menggunakan rubrik kinerja yang menilai berbagai aspek, seperti pemahaman konsep, kreativitas, kerjasama, dan refleksi diri. Selain itu, penilaian juga dapat melibatkan self-assessment dan peer assessment, di mana siswa menilai diri sendiri dan teman sebayanya, sehingga mereka belajar melakukan refleksi dan membangun tanggung jawab belajar mereka tersendiri. Penilaian dalam kurikulum Merdeka juga bersifat formatif atau sumatif. Penilaian formatif dilakukan selama proses belajar untuk memberikan umpan balik yang membantu siswa memperbaiki hasil belajarnya. Sedangkan penilaian sumatif dilakukan di akhir fase untuk menilai pencapaian akhir. Semua bentuk penilaian diarahkan untuk menguatkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila seperti kemandirian, gotong royong, kreativitas, dan nalar kritis. Dengan demikian, penilaian menjadi sarana pembelajaran yang mendidik, bukan sekadar alat pengukur nilai. Yang terakhir yaitu tentang jam pembelajaran dan dalam kurikulum Merdeka. Pengaturan jam pembelajaran atau JP dalam kurikulum Merdeka juga mengalami perubahan penting dibandingkan dengan kurikulum 2013 lalu. Jika sebelumnya jam pelajaran ditentukan secara mingguan dan bersifat kaku, maka dalam kurikulum Merdeka jam pembelajaran diatur secara tahunan, sehingga sekolah dan guru memiliki keleluasaan untuk mengatur waktu belajar sesuai kebutuhan siswa. Dengan sistem ini, sekolah dapat menyusun jadwal pembelajaran yang lebih fleksibel, misalnya menggunakan sistem blok waktu di mana satu mata pelajaran atau proyek diajarkan secara intensif dalam beberapa minggu, atau sistem campuran yang menggabungkan pembelajaran reguler dengan sesi proyek tematik. Pengaturan ini sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek yang memerlukan waktu lebih panjang dan kolaborasi antar mata pelajaran. Kelebihan dari pengaturan jam pembelajaran tahunan ini adalah memungkinkan guru dan sekolah merancang kegiatan belajar yang lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Siswa dapat memahami materi dengan lebih baik, dengan lebih efektif karena proses pembelajarannya dapat disesuaikan dengan ritme belajar mereka masing-masing. Selain itu, sistem ini juga memudahkan integrasi antara berbagai mata pelajaran, misalnya IPA, IPS dapat berkolaborasi dalam satu proyek tematik. Dengan demikian, pengaturan jam pembelajaran yang fleksibel dalam kurikulum Merdeka memberikan kesempatan lebih besar bagi guru dan siswa untuk bermotivasi, berkolaborasi, dan belajar secara bermakna. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.